la in syakartum wa la in kafartum, ada kata dia. Sehingga kita yang mendikte Allah, sehingga kita kepengen Allah tu melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak kita. Itu keras hati nama itu. Wa illam yasha, tauhid seperti itu. In yasha yaf'al, jika menghendaki ya Allah yaf'al, muat ianya Allah. Wa illam yasha, dan jika tiada yang menginginkan ianya Allah, lam yaf'al, dan muat ianya Allah. Tauhid seperti itu. Anda tidak, Ustaz pindah berhujan das, kita ada jalan lah, ada saya nyu awak pindahnya. Kata dia, kata dia, awak tukang nurun hujan, kata dia. Menurut begitu banyak bahagia, begitu banyak, jangankan awak bahagia, kodok senang, begecon senang, cacing senang, tanaman senang, galau senang, galau ayam senang, itik senang, semut galau senang, galau hujan 2 hari kok. Kita menginginkan Allah menetapkan takdirnya sesuai dengan keinginan kita. Itu nama kufur nikmat. Dan kita tidak menginginkan ketetapan yang Allah buat kepada kita tidak sesuai dengan keinginan kita. Aku kufur. Dan itu adalah perjalanan kehidupan kita. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan sedikit berkah modal. Saya diajari guru saya, guru sirot, kata dia, yang ada rukun tobat ketiga, yang kata dia. Satu, saya minta izin ya, guru nak ninggalkan oleh-oleh untuk yang ada. Oleh-oleh sebenarnya oleh-oleh dari sini, oleh-oleh dari almarhum guru saya, guru kita. Ya, apa kata dia? Ya, rukun tobat ada 3. Satu, berhenti melakukannya. 2, menyesali melakukannya. Dan 3, berjanji tak akan mengulanginya lagi. Contoh sederhana. Ketika kita misalkan nak bertobat daripada hasad, satu sifat hasad, aku kiaskan kepada yang lain. Misal contoh seperti itu, kita bertobat kepada nak satu sifat hasad, kita katakan kepada Allah, ya Allah, ya aku bertobat sama kau ya Allah, ya, daripada segala sifat hasad yang sudah aku lakukan selama aku hidup di dunia aku, dari mulai sedari dulu sampai saat ke malam kau ya Allah, aku berhenti melakukannya, aku nyesali melakukannya, dan aku janji tak akan ngulangnya lagi ya Allah. Katakan seperti itu kepada Allah, dan perbanyaklah istighfar, ya, pasti ya, Allah hapus daripada segala catatan keburukan kita, pasti. Tidak ada pakai insya Allah, dah ada, pasti. Apa sebab? Ya, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sungguh Allah itu mengampuni ianya Allah akan dosa galau-galau dosa. Innahu huwa ghafurur rahim. Sungguh ianya Allah, huwa bermula ya Allah, ghafur itu yang maha pengampun, lagi apa, rahimun, lagi maha penyayang. Kita ngap sayang Allah kepada kita, maka saya tidak pakai insya Allah, dah pasti dan pasti ya. Awwalu ma katabahul qalam, kata Syekh Nawawi Al-Bantani ya, dalam syarah kitab Kasyifatus Syajai, apa ya, anak tawwab ya. Pertama kali yang duduk sekolah, kata Syekh Nawawi Al-Bantani ya, anak tawwab, bermula aku itu adalah yang maha penerima tobat. Wa anna atub, dan aku akan menerima bagi tobatnya seseorang ya, mentabah, bagi orang yang bertobat pasti. Jadi apa, jadikan apa ya, spiritkan diri kita, motivasi diri kita sama-sama. Saya sedang menceritakan diri saya ya, karena saya seorang ahli maksiat, saya sedang membicarakan diri saya ya, jadi spiritkan diri kita, dorong diri kita, motivasi diri kita ya, jadikan nafas-nafas kita kok ya, menjadi nafas-nafas pertobatan. Jadikan nafas-nafas kita kok nafas-nafas mentauhidkan Allah Subhanahu. Macam mana kita nak mentauhidkan Allah ya?
Bagaimana kita nak mencintai Rasulullah dengan begitu betul-betul dorongan daripada hati sanubari kita? Bagaimana gitu? Sedang hati penuh dengan kezaliman, penuh dengan kegelapan, penuh dengan segala macam. Mudah-mudahan di ke depan perjalanan nafas kita, di akhir perjalanan hidup kita di dunia itu, Allah jadikan tarikan nafas kita adalah nafas-nafas pertaubatan dan mentauhidkan Allah Subhanahu. Maka kata Syekh Abu Bakar Al-Warraq, iku murabbinya Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Apa kata Syekh Abu Bakar Al-Warraq? Ad-dunya salah satu anfas. Bermula dunia itu tiga nafas. Apa nafas yang pertama? Nafsun madha. Amilta fi ma amilta. Nafas pertama adalah nafas yang lampau. Nafas yang sudah kita pakai, nafas itu di masa-masa lalu. Ma amilta, apa yang sudah kita perbuat dengan nafas yang terdahulu. Adakah kebaikan, adakah ketaatan, adakah nuntut ilmu, segala macam, adakah zikir, adakah segala macam. Ya syukur-syukur kita banyak melakukan ketaatan. Tapi bagaimana ketika awal perjalanan balik kita, ketika awal perjalanan kita menjadi seorang mukallaf, kita awal itu dengan berbagai macam kedurhakaan kepada Allah, kemudian tidak ada yang ingat kita, dan kita pun marah kita tidak ingati, sehingga kejahatan itu mengiringi tiap-tiap langkah kehidupan kita, sehingga Allah kekalkan kejahatan itu dalam hari-hari kita sampai detik malam. Dan ikut kelak galau nak kita tanggung jawabkan, dan ikut tak nak kita tobat. Kemudian apa lagi? Yang kedua, nafsun anta fihi, nafasun anta fihi. Dan kedua itu nafas yang sabit, nafas itu engkau berada dalamnya. Ialah kini itu. Akulah nafas kita. Ikulah nafas kita secara hakikatnya. Ikulah nafas kita ikulah kehidupan kita secara hakikatnya. Wa nafasun atadrukuhu amla. Dan isu lagi atau 2 detik lagi atau 1 menit lagi belum tentu nafas itu ada tidak sama kita. Hakikat nafas kita yaitu satu tarikan nafas kita, dan jangan harap dapat menghembuskan kembali, karena itu bukan nafas kita. Ketika Allah hembuskan, nak bersyukur. Itu nak bersyukur. Maka lanjut dari kisah itu, kata Imam Al-Ghazali, kam min mutanafisin nafasan. Berapa banyak, kata Imam Al-Ghazali, kam min mutanafisin nafasan. Berapa banyak daripada orang-orang bernafas akan satu nafas. Dan peristiwa itu kejadiannya banyak kita jumpai, sama ada di keluarga kita, di sahabat kita, ataupun orang lain di kampung kita. Faja'ahul maut. Sekali naik nafas tu, faja'ahul maut tu, niscaya maka telah mendatangi akan nafas yang satu tu oleh kematian. Ternyata dia di dalam kematian dia masih menyimpan kejahatan juga kepada Allah. Lupa ya nobatnya, lupa ya nobatnya. Sedangkan yang kita ketahui, sedang kita pahami, dulungan kita, pekepekian kita, tangisan kita kelak ketika di dalam kubur tu, itu tak akan merubah kondisi kita dalam kuburan. Litaklah meki, litaklah nak marah, litaklah nak nangis, litaklah ngantuk-ngantuk di kepala, tak akan merubah nasib kita kelak di masa yang akan datang ketika kita sudah meninggalkan dunia yang fana. Sebelum itu terjadi, sebelum peristiwa besar itu terjadi, sebelum peristiwa yang terbesar yang akan kita alami itu terjadi, yang mana itu? Yaitu ketika kita dalam meninggal dunia fana itu, kita nak segeralah taubat. Falasta tamlikun nafasan wahidan bil haqiqati. Falasta, maka bukanlah engkau, maka tiadalah engkau, tamliku, engkau memiliki illa nafasan wahidan, melainkan mempunyai nafas yang satu, ialah nafas bil haqiqati, dengan hakikatnya cuma sekok nafas itu. La yauman wala sa'atan, tak ada dalam satu hari, dan juga dalam satu saat sekali nafas.
Lantas kalau memang ikut kejadian nafas kita yang Allah berikan kepada kita, apa yang mesti kita lakukan? Fabadir binafasin wahidin, maka bersegeralah olehmu dengan nafas yang satu, ia nafas kepada apa? Ila ta'ati wa taubati, kepada banyak melakukan ketaatan dan kepada banyak melakukan apa? Bertaubatan kepada Allah Subhanahu. Sehingga ada satu hikayat, ada wasiat seorang Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim, murid daripada 1000 para nabi. Dia berwasiat kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, la ta'khir taubah, jangan sekali-kali kau menunda pertaubatan. Jangan sekali-kali kau menunda taubatan. Itu wasiat aku sama kau. Di mana saja abad disakakan anak bertanya kepada siapa? Luqmanul Hakim. Lantas dijawab seorang ini, Luqmanul Hakim, fa innal mauta jaa baghtatan, maka sungguh kematian itu jaa, telah datanglah ia kematian itu baghtatan. Hal keadaan ia datang itu apa? Secara mendadak, secara tiba-tiba. Kita takut ketika kematian itu menghampiri kita, kita dalam keadaan melakukan kemaksiatan, atau kita dalam meninggalkan kejahatan dalam hati kita. Ya syukur-syukur ketika kita meninggalkan dunia itu, kita dalam keadaan bertaubat. Mudah-mudahan an-nadamu taubah, bermula penyesalan dalam hati itu ada bertaubat. Wattaibu minaz-zanbi kamala zanbalau, dan bermula orang yang bertobat daripada dosa itu kamala zanbalau, seperti orang yang tidak lagi punya dosa. Mudah-mudahan qul ya, katakan wahai Muhammad, katakan Muhammad, qul ya ibadillazina asrafu ala anfusihim, katakan Muhammad kepada orang-orang yang telah berlebihan pada diri dia, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa daripada ampunan Allah. Rahmatan bimakna maghfiratan, jangan putus asa daripada rahmat Allah, bimakna jangan putus asa daripada apa? Ampunan Allah. Cukuplah dulu ngaji lah. Sudah panjang lagi, ada lagi cuma sudah cukup lah ya. Belum lagi sudah cuma itulah, mudah-mudahan dikit berkah dan berman. Jadi rukun tobat ada berapa? Kalau oleh dari saya, oleh dari guru saya sifat apa? Rukun tobat ada berapa? 3. Pertama apa? Berhenti melaku. Mudah-mudahan ikut dapat merekam dan dapat diluding ke dalam hati kita dan melekat sampai kita mati. Amin. Rukun tobat ada berapa? Pertama, berhenti melakukannya. Kedua, nyesali melakukannya. Ketiga, janji tak akan ngulang sekali lagi ya, biarkan. Rukun tobat ada berapa? 3. Pertama, berhenti melakukannya. 2, nyesali melakukannya. 3, janji tak akan ngulang sekali lagi, biar lekat. Rukun tobat ada berapa? 3. Pertama, berhenti melakukannya. 2, menyesali melakukannya. 3, janji tak akan ngulanginya. Mana contoh bertaubatan? Contoh sederhana, orang yang minum sabul khamar lah, contoh sekot lagi. Contoh orang sabul khamar lah, contoh sabul khamar. Ya ada dosa batin dan ada dosa zahir. Itu buat 2 perbandingan. Tadi kan hasan, dosa batin. Kita buat perbandingan sekot lagi daripada bertobat daripada dosa apa? Dosa zahir. Katakanlah seperti sederhana ya, sabul khamar lah. Orang minum khamar, orang minum topi miring. Dan dosa seperti itu. Ya Allah, ya aku bertobat sama kau ya Allah, daripada di masa yang lalu aku kerap sekali minum sabun khamar. Aku kerap daripada minum agak-agak atau minum yang keras, sebut begal-begal. Ya Allah, di masa lalu aku selalu mabuk-mabukan ya Allah. Aku bertobat sama kau ya Allah daripada dosa mabuk-mabukan dulu. Aku berhenti melakukannya, aku menyesali melakukannya, dan aku janji akan ngulangnya lagi ya Allah. Banyak beristighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Tolak istighfar. Kalau bisa sehari itu 1000 istighfar, itu pun kurang. Kalau bisa berapa sehari istighfar? 1000, itu pun kok tak dapat 1000, buat 900. Tak dapat 900 buat 8. Tak dapat 800 buat 7. Tuh, tak dapat 700 buat. Tak dapat 600 buat 500. Tak dapat 500 buat 4. Tak dapat 400 buat
dak buat 300, dak 300 buat 2, dak 200 buat, dak 100 enak minta mati cepat. Dak gala-gala. Dak gala-gala. Mudah-mudahan itulah dapat saya sampaikan. Ya. Mudah-mudahan ya sedikit kok ya. Mudah-mudahan bakah. Maka definisi taubat itu perlu pemahaman. Jadi ketika mengkaji dia perlu ta'rif, perlu definisi. At-taubah, bermula taubat itu ya mutlak rujuk secara lughah. Fil lughati mutlak rujuk, itu mutlak rujuk, mutlak kembali. Wa fi istilahi, dan sabit daripada apa? Dalam istilah apa? Ar-ruju'u amma kana mazmuman fi syar'i. Makna taubat apa? Ar-ruju'u, bermula kembali daripada apa yang kembali? Amma, daripada sesuatu perbuatan, daripada kana yang ada ini perbuatan, mazmuman, itu yang dicela, itu yang dicela. Pada siapa dicela? Fi syar'i, di dalam perkara syariat. Kemudian apa? Dia kembali daripada perkara yang dicela oleh syariat. Kemudian ke mana? Kemudian dia kembali untuk melakukan daripada yang mudah, perkara yang baik. Tolak lagi ngaji kok. Panjang masih kok. Sudahlah dulu lah. Sudahlah dulu ya ya. Mata pun lah beguyo layu. Pelopak mata lah nampak turun. Kuping pun awak tengok nampak guyo kecil. Hidung tu awak tengok lubang berguyo kecil. Bibir awak tengok berguyo pecah. Air ludah tu nampak berguyo kering. Cacing pun nampak demonstrasi ya. Makik ludah lah dulu lapar apa. Lapar apa kami kau. Kemaluannya makik kau. Sudah lagu kami kau kencing. Sejuk hari kau guru. Sudah sehingga ya percuma saya nyampaikannya lagi ketika kuping tak ada ikhlas untuk karena begitu banyaknya kendala yang ada dalam diri. Sebenarnya hakikat kendala itu kerasa di itu. Saya kendala di situ. Sudahlah dulu lah ngaji dikit ya, mudah-mudahan apa sedikit kau berkah modal. Ya mudah-mudahan apa pertemuan malam kau mudah-mudahan diridhoi sama Allah. Mudah-mudahan Allah beri taufik kepada kita untuk bertobat. Mudah-mudahan Allah beri taufik bagi kita untuk bertobat. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kekuatan untuk bertobat. Kemudian mudah-mudahan Allah tolong kita untuk bertobat. Mudah-mudahan Allah kekalkan kita dalam pertobatan, dan mudah-mudahan Allah jadikan akhir kehidupan kita dunia itu di dalam pertobatan kepada Allah. Amin ya rabbal. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Ketika ada salah saya dalam penyampaian, saya mohon maaf lahir dan batin. Sungguh saya bukan siapa-siapa. Dan sungguh saya tidak punya ilmu. Sungguh saya saya masihlah seorang murid. Saya minta maaf sekali lagi pada murid saya, pada tuan-tuan guru yang lain. Ketika ada salah penyampaian, saya minta maaf dan segala yang ada sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.